warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, NIM T2019-1263. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang evaluasi pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat evaluasi pendidikan. Menurut bahasa, kata evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi berasal dari kata to evaluate yang berarti menilai. Di samping kata evaluasi terdapat pula istilah measurement yang berarti pengukuran. Pengukuran dalam pendidikan adalah usaha untuk memahami kondisi-kondisi objektif tentang suatu yang akan dinilai. Evaluasi kata umumnya ialah penilaian. Mengevaluasi berarti memberikan penilaian. Setelah proses penilaian, tentunya ada hasil. Hasilnya adalah menjadi semacam parameter untuk mengetahui apakah seseorang itu berhasil atau tidak. Hasil menentukan kualitas. Kedua yaitu prinsip-prinsip evaluasi pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip umum. Agar evaluasi dapat akurat dan bermanfaat bagi peserta didik maupun masyarakat, maka evaluasi harus menerapkan seperangkat prinsip umum, yaitu valid, berorientasi kepada kompetensi, menyeluruh, bermakna, berkelanjutan, adil dan objektif, praktis, ikhlas, dicatat dan akurat. Yang kedua yaitu prinsip khusus. Pertama, adanya jenis penilaian yang dapat memungkinkan adanya kesempatan terbaik dan maksimal bagi peserta didik untuk menunjukkan hasil kemampuan belajar mereka. Yang kedua yaitu setiap guru harus melaksanakan prosedur penilaian, pencatatan secara tepat prestasi dan kemampuan hasil belajar peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Nurul Farhana dengan NIM T2019-1275. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan. Dalam Al-Quran atau hadis, banyak sekali ditemui evaluasi dalam pendidikan. Islam contohnya, tolak ukur sholat dalam Islam adalah ketika seseorang menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Tolak ukur seorang yang beriman adalah ketika seseorang menjalankan sholat secara khusyuk dan membayar zakat. Quran Surat An-Nisa ayat 162. Dalam pendidikan Islam, tujuan evaluasi lebih ditekankan pada penguasaan sikap, afektif dan psikomotorik. Di sini, tujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik adalah sebagai berikut. 1. Sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadi dan Tuhannya. 2. Sikap dan pengalaman terhadap aktif hubungan diri dengan masyarakat. Ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti kehidupan dengan alam sekitar. Ada 4 fungsi evaluasi dalam pendidikan. 1. Dari segi pendidikan tersendiri, berfungsi sebagai membantu sejauh mana hasil yang dalam pelaksanaan tugasnya. 2. Dari segi peserta didik sendiri, evaluasi membantu peserta didik untuk mencapai atau mendapatkan tingkah laku lebih baik. Yang ketiga adalah segi pemikiran. Para pemikir yang terakhir yakni segi politik, mengambil kebijakan pendidikan fungsi untuk membentuk kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainur Rozikin, NIM T2019-1280, kelas PAI 6. Saya di sini akan mempresentasikan tentang jenis evaluasi dan langkah evaluasi. Jenis evaluasi Jenis evaluasi berdasarkan tujuan. Dibedakan atas 7 jenis evaluasi. Yang pertama yaitu pretest. Kegiatan pretest dilakukan guru
secara rutin pada setiap akan memulai penyajian baru. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan. Bisa dikatakan evaluasi dalam pengenalan masih. Yang kemudian yang nomor 2, evaluasi diagnostik. Evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau menelaah kelemahan siswa berdasarkan faktornya. Nah, evaluasi ini tujuannya untuk menelaah atau mengulang atau mengulas, juga bisa dikatakan sebagai mengoreksi gitulah. Kemudian evaluasi yang nomor 3 tentang evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat atau sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Evaluasi ini untuk mengetahui penempatan siswa, kemampuan siswa dalam bidang apa itu. Yang nomor 4, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, evaluasi ini harus dipunyai oleh guru yang profesional. Maksudnya bagaimana? Guru harus bisa mengetahui karakter siswa. Maksudnya keunggulan siswa dalam bidang apa. Seandainya siswa mempunyai keunggulan dalam bidang ekonomi seandainya. Lah, guru itu harus menempatkan siswa dalam bidang ekonomi, bukan dalam bidang kebudayaan gitu atau tata busana. Nah, harus ditempatkan pada bidangnya yang ahli. Kemudian yang nomor 5, evaluasi formatif. Evaluasi jenis ini dipandang sebagai ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian satuan pelajaran atau modul. Nah, evaluasi ini hampir sama dengan evaluasi yang diagnostik, yaitu hampir sama untuk mengulang lah gitu. Kemudian evaluasi yang nomor 6, evaluasi sumatif. Ragam penilaian sumatif dapat dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengerjaan. Lah, evaluasi ini tujuannya untuk mengetahui siswa-siswa yang mempunyai prestasi-prestasi. Untuk apa tujuannya? Untuk dikembangkan kembali. Yang ketujuh, evaluasi ujian nasional. Pada prinsipnya sama dengan evaluasi sumatif, yaitu sebagai alat penentu kenaikan status siswa. Kemudian langkah evaluasi yaitu merupakan bagian integral dari pendidikan atau pengerjaan, sehingga perencanaan atau penyusunan, pelaksanaan dan pendayagunaan pun tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan program pendidikan atau pengerjaan. Agar evaluasi dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, yang diharapkan dan dihasilkan tepat guna dan tepat arah, perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Lah, langkah-langkah evaluasi yaitu di sini ada 6. Yang pertama, langkah pertama adalah menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Nah, sebelum kita mengevaluasi, kita harus menyusun rencana terlebih dahulu, seperti merumuskan tujuan dilaksanakan evaluasi. Kemudian contoh juga menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi, itu contohnya. Langkah yang nomor 2 yaitu menghimpun data. Maksudnya menghimpun data bagaimana? Dalam evaluasi pembelajaran, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes pembelajaran. Misalnya kita menyelenggarakan ujian, tes atau tes-tes yang lain gitu. Kemudian yang nomor 3, melakukan verifikasi data. Yang nomor 4,
mengolah dan menganalisis data. Nomor 5, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Nomor 5. Yang nomor 6 atau terakhir, tindak lanjut hasil evaluasi. Maksudnya tindak lanjut yaitu setelah dievaluasi itu harus apa? Kelanjutannya itu bagaimana gitu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang sopan atau berkenan di hati Anda, karena saya juga manusia yang lemah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.